dari mulai sejak bangun sampai tidur lagi selalu ada di dalam pikiran. Ekonomi. Betul. Ekonomi yang ada di menafsirkan berbagai gejala ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di channel Media Nalar, channelnya kaum muda. Ya, di sini saya Roni Jagat Gali akan mengajak teman-teman sahabat Media Nalar untuk berbincang santai kembali. Ya, tentunya pembahasan-pembahasan yang sangat menarik untuk dikonsumsi oleh kaum. Tentu saja di sini di samping saya sudah ditemani oleh Bung Rajib. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Bung kita akan berbicara tentang ekonomi nih Bung. Sesekali kita bahas tentang ekonomi ya kan. Ini akan sangat menarik untuk konsumsi, akan sangat renyah lah dikonsumsi oleh teman-teman kaum muda ini. Dan sering juga familiar kita dengar bahwa ekonomi Islam, kemudian ilmu ekonomi syariah. Sebelum berangkat lebih jauh tentang ilmu ekonomi dan ekonomi Islam itu, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan keduanya gitu Bang. Gimana? Oke, terima kasih banyak. Iya, bicara soal ekonomi, sesuatu yang cukup menarik ya. Iya betul. Istilah ekonomi ini dari mulai sejak bangun sampai tidur lagi selalu ada di dalam pikiran. Ekonomi. Betul. Iya kan. Benar, bicara soal ekonomi, ada namanya ilmu ekonomi, ada namanya ekonomi Islam. Kemudian juga kita lebih familiar lagi, ada namanya ekonomi syariah. Tapi saya tidak akan masuk, saya coba karena bicara soal ekonomi syariah kemudian ekonomi Islam ini agak-agak mirip lah atau masih seirisan lah ya, masih satu rumpun lah kira-kira. Nah, yang menarik untuk kita lihat apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Gitu ya. Nah, ringkas saja sebetulnya dua istilah ini sangat berbeda. Ya. Kalau ilmu ekonomi dia itu adalah sebuah identik ya. Identiknya itu adalah menafsirkan ya. Menafsirkan berbagai gejala ekonomi yang ada di menafsirkan berbagai gejala ekonomi. Baik mulai dari perkembangannya, mulai dari kehidupan ekonomi itu sendiri, turun naiknya dan seterusnya. Itu fokusnya ilmu ekonomi, atau begitu ilmu ekonomi bekerja. Jadi dia itu ilmu yang menafsirkan lah kira-kira, ilmu yang menafsirkan. Nah, berbeda ketika kemudian kita bicara tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu dia adalah doktrin, ya, dasarnya dia adalah doktrin. Jadi, beda. Kalau misalkan ekonomi Islam sama ilmu ekonomi. Jadi ekonomi Islam itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi dia adalah doktrin. Kira-kira gitu. Iya, itu berarti ini adalah sebuah istilah doktrin gitu ya? Dia doktrin lah. Iya. Dia ekonomi Islam itu bermuatan doktrin di dalamnya. Sementara kalau ilmu ekonomi itu bermuatan katakanlah ilmu pengetahuan atau dasarnya mungkin sains lah ya. Ya. Gitu. Oke, berarti ini sangat menarik ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan istilah doktrin dan istilah doktrin dan apa perbedaan antara doktrin dan ilmu pengetahuan itu? Oke. Jadi kedua istilah ini sangat berbeda. Kalau kita bicara misalkan kalau doktrin itu sederhananya dia adalah sistem, ya. Yang mengatur katakanlah misalkan yang akan mengatur perilaku ekonomi atau mengatur kehidupan masyarakat dalam konteks ekonomi lah kira-kira, ya. Jadi itu dasarnya. Kalau misalkan bicara soal doktrin ya, kenapa disebut doktrin atau kenapa tidak disebut ilmu pengetahuan? Karena ilmu ekonomi ini tidak menafsirkan atau tidak menjelaskan tentang kenapa kemudian ketika terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia misalkan, itu ada imbas ekonomi yang berdampak ke Indonesia. Iya kan? Katakanlah misalkan terjadi inflasi, kenaikan harga dan seterusnya di saat ketika kemudian permintaan atau kesediaan barang katakanlah misalkan BBM itu semakin turunnya
persediaan BBM, kemudian di saat yang sama sangat tidak sejalan, bukannya harga juga ikut menurun tapi malah harga menaik. Nah, doktrin ekonomi Islam ya atau doktrin itu tidak bicara dalam konteks itu. Ya kan? Nah, doktrin itu dia hanyalah berupa sistem berupa sistem yang di dalamnya termuat namanya katakan misalkan rekomendasi-rekomendasi atau aturan-aturan dasar yang kemudian harus diikuti oleh para penganutnya, katakanlah dalam konteks ini misalkan Islam gitu. Nah, lain hal dengan ilmu ekonomi. Ya, dia bekerja untuk menafsirkan lah kira-kira, untuk meneliti. Kenapa kemudian ketika terjadi tadi misalkan perang antara kedua negara misalkan, itu imbas ada dampak ekonomi yang terjadi ke negara kita. Kenapa ketika misalkan kemudian persediaan barang defisit misalkan atau sedikit ya, kok harga bisa naik gitu. Nah, ilmu ekonomi bekerja dalam konteks itu, menafsirkan berbagai gejala fenomena kehidupan ekonomi. Dasarnya begitu, jelas ya? Jelas. Lalu kemudian apa perbedaan doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi ini, Bung? Iya, kalau ini masih agak dekat sebetulnya. Jadi melalui dengan penjelasan yang pertama, kedua, dan bisa kita tangkap sebetulnya, sudah mulai bisa kita meraba sebetulnya apa perbedaan di antara keduanya. Ya kan, antara ilmu ekonomi dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam dasarnya adalah doktrin. Ya. Dia bukan ilmu pengetahuan. Ya. Sementara ilmu ekonomi dia adalah ilmu pengetahuan. Itu. Karena dia dalam proses penelitiannya bekerja untuk menafsirkan lah kira-kira berbagai gejala yang tadi saya sebutkan misalkan. Salah satu contohnya lah ya. Nah, perbedaan di antara keduanya. Kalau ilmu ekonomi di dalamnya itu, ya, ilmu ekonomi di dalamnya itu termuat yang namanya rekomendasi. Rekomendasi yang harus diikuti atau yang harus dilaksanakan sekaitan dalam konteks ekonomi yang tadi. Itu ya. Dan dasarnya itu adalah Islam tentunya. Misalkan, mengolah misalkan alam semesta, jangan mengeksploitasi atau jangan serakah. Misalkan, atau kalau misalkan kamu ada rezeki lebih, infakkan sebagian rezekimu. Kayak gitu. Jadi dia bergerak atau bicara dalam konteks rekomendasi dasar yang harus diikuti. Jadi dia tidak bekerja dalam konteks menafsirkan. Ya. Nah, lain hal dengan ilmu ekonomi yang tadi. Ya kan gitu. Jadi dia dasar kata kuncinya itu menafsirkan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan kita bicara tentang doktrin ekonomi, dalam konteks ini adalah Islam, doktrin ekonomi Islam, konsekuensi lanjutannya itu berkaitan dengan ideologi. Ideologi apa? Ideologi keadilan. Jadi kata kunci utama di dalam ekonomi Islam atau doktrin ekonomi Islam adalah keadilan. Konsekuensi lanjutannya ya. Itu. Sementara ilmu ekonomi tidak berkaitan dengan soal itu. Itu. Karena dia hanya bekerja untuk menafsirkan berbagai hal. Ya. Yang kemungkinan yang terjadi dan seterusnya. Ketika misalkan terjadi perang antara misalkan ketika sengit antara perang Rusia dengan Ukraina, apa yang harus kita lakukan atau apa imbas ekonomi yang akan selanjutnya terjadi. Ilmu ekonomi bekerja di situ. Gitu ya. Jadi begitu dasarnya. Jadi kayak begitu, ilmu ekonomi dengan doktrin ekonomi Islam itu berbeda. Berarti dalam hal ini ilmu ekonomi itu lebih kepada menafsirkan begitu ya? Oke, kalau begitu kata kuncinya di situ. Iya, siap. Berarti gini, Bung. Dalam hal ini doktrin ekonomi itu berlaku di mana aja sih kira-kira? Berlaku dalam hal apa saja sih kira-kira? Berlaku. Jadi gini ya. Ilmu ekonomi ini cakupannya luas. Iya. Ya kan gitu. Ilmu ekonomi ini cakupannya luas. Kira-kira saya coba ke flashback dulu ke belakang. Apa sebetulnya ini kan sudah digagas atau sudah dibicarakan oleh banyak tokoh. Dibicarakan oleh banyak tokoh atau banyak peneliti lah sebetulnya. Nah, kalau saya
lebih terutama misalkan mengerucut pada salah satu pemikir yang ada di Turki, yang kemudian kalau nggak salah ya Turki kemudian dibunuh pada pemimpin yang berkuasa pada saat itu, yang kemudian dianggap sebagai antek dari Amerika atau antek dari Barat lah kira-kira, dibunuh kemudian sama adiknya itu namanya Bagir Sadr. Dia seorang intelektual, ilmuwan sekaligus aktivis. Nah, saya membaca karya beliau namanya Iktisoduna atau Ekonomi Kita, atau juga disebut dalam terjemahan Indonesia buku Induk Ekonomi Islam. Sebetulnya di tangan beliau ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam ini adalah merupakan reaksi intelektual, ya, reaksi intelektual terhadap perkembangan atau kepercayaan masyarakat Islam pada saat itu terhadap pemikiran-pemikiran Barat, terutama dalam konteks ini ekonomi, terutama sekali misalkan dalam konteks melawan ketertinggalan, melawan keterbelakangan. Kan gini, sebelum saya menjawab ya, saya coba ulas dulu flashback sedikit ke belakang supaya kita mendasar lah pemahamannya. Jadi gini, dulu itu Eropa lah katakan, negara-negara besar atau negara-negara yang memimpin kata kemajuan ini mengklasifikasi negara ke dalam dua kategori. Ya, mengklasifikasi negara ke dalam dua kategori. Ada disebut negara maju, ada yang disebut negara miskin atau terbelakang. Nah, dalam konteks yang kedua, negara-negara timur ini berada dalam itu. Iya kan? Berada dalam konteks itu. Dia dianggap sebagai negara, katakanlah negara miskin atau negara terbelakang. Jadi kan dia diskemakan dalam paradigma semacam itu. Kemudian secara kultural, baik dari sisi politik, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi metodologi, dunia Islam ini tersubordinasi lah. Tersubordinasi itu artinya dia berada di berada di tingkat bawah lah kira-kira ketimbang dengan Eropa.